Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 05071282328008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan proposal penelitian. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan penelitian, di mana rencana penelitian yang nantinya ini akan disampaikan. Kalau misalnya rencana itu disetujui, maka kita akan melakukan penelitian sesuai apa yang sudah lebih proposal itu. Biasanya, sebelum mahasiswa mengerjakan atau melakukan penelitian, maka diharuskan terlebih dahulu menyampaikan proposal penelitian, artinya menyampaikan rencana penelitian. Secara umum, isi proposal penelitian itu berisi pendahuluan, pelaksana penelitian, dan daftar pustaka. Pada bab 1 berisi latar belakang, tujuan penelitian, dan hipotesis. Menulis latar belakang biasanya menggunakan prinsip segitiga terbalik, yaitu menyusun informasi dengan urutan dari paling umum ke paling spesifik. Yang pertama itu ada pembukaan atau informasi umum, dimulai dengan konteks atau gambaran umum yang relevan dengan topik. Yang kedua yaitu informasi pendukung atau konteks lebih khusus, menjelaskan masalah atau fenomena tertentu yang relevan dengan penulisan atau tulisan. Yang ketiga itu penyataan masalah dan fokus utama. Bagian terakhir berisi masalah inti yang ingin dipecahkan atau tujuan utama penulis. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yang berisi tujuan kita untuk melakukan penelitian tersebut. Tujuan ditulis secara detail dan tidak secara general. Lalu yang terakhir itu ada hipotesis yang berisi dugaan sementara peneliti. Kemudian pada bab 2 adalah pelaksanaan penelitian yang berisi tempat dan waktu, alat dan bahan, metode penelitian, analisis, cara kerja, dan perubahan yang diamati. Lalu terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka harus sesuai ketentuan seperti nama penulis, tahun terbit, judul artikel, jurnal, nama jurnal, volume artikel, dan halaman artikel jurnal. Saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatan skripsi yang baik menurut yang saya pahami dan saya pelajari. Pada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang yang menjelaskan bagaimana alasan pemilihan topik dan konteks penelitian. Lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Lalu kita menggabungkan seluruh indikator tadi dengan prinsip segitiga terbalik agar terlihat rapi dan mudah dibaca. Pada bab 2, kita akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan kerangka teori. Kerangka teori ini yaitu berdasarkan hal-hal yang mendukung penelitian kita. Contoh seperti klasifikasi tanaman atau mungkin penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita sekarang. Di tinjauan pustaka juga terdapat rumusan hipotesis berdasarkan tinjauan pustaka kita. Pada bab ketiga, kita akan menjelaskan bagaimana pendekatan penelitian, metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat 2 indikator. Yang pertama adalah pendekatan penelitian, yang kedua metode penelitian. Pada pendekatan penelitian, kita menentukan jenis penelitian yang akan kita gunakan pada penelitian kita. Lalu pada metode penelitian, kita akan menjelaskan teknik pengumpulan data dan analisis data beserta alat dan bahan yang akan kita gunakan. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Salam dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 2023 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan ujung NIM 080. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih tentang cara pembuatan skripsi itu dari bab 4 sampai bab 5. Nah, pada bab 4 itu yaitu terdapat hasil penelitian. Nah, yang pertama itu yaitu deskripsikan hasil penelitian dari yang telah kita teliti. Nah, yang kedua itu sajikan data-data yang telah kita teliti dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Yang ketiga itu analisis data. Analisis data itu harus dianalisis dengan metode yang sesuai. Selanjutnya itu yaitu yang keempat,
mempresentasikan hasil data dan hubung kaitan dengan hipotesis yang telah diajukan. Nah, selanjutnya itu kita lanjut di bab 5, yaitu bab penutupan. Nah, di bab 5 ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita cara membuat skripsi pada bab 5 penutupan ini. Nah, poin pertama itu yaitu ringkaslah penelitian yang telah kita teliti tersebut. Yang kedua itu yaitu diskusikan, implikasikan hasil penelitian dengan teori yang telah kita lakukan. Itu yaitu sarankan penelitian di masa depan berdasarkan hasil penelitian apa yang telah kita lakukan. Nah, yang kelima itu yaitu jelaskan hasil kesimpulan dari skripsi kita, baik dari atas maupun sampai bawah. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Perkenalkan, nama saya Mawar Indah dengan ujung NIM 50 dan rekan saya. Hai, nama saya Nur Soleha dengan ujung NIM 75. Di sini kami akan menjelaskan tata cara presentasi yang baik dan benar. Yuk simak videonya. Pertama yaitu dihindari menggunakan bahasa-bahasa slang atau istilah umum yang hanya dimengerti oleh orang tertentu. Yang kedua yaitu disarankan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pendengar mampu menyerap informasi dengan baik. Yang ketiga yaitu dihindari bertele-tele dalam melakukan penjelasan. Yang keempat yaitu boleh saja kita bercerita. Yang penting, jaga penjelasan kita agar tetap singkat, padat, dan jelas. Kelima, yaitu dihindari terburu-buru atau bergumam, sehingga pendengar sulit mengerti apa yang Anda sampaikan. Yang keenam, disarankan melafalkan tiap kata dengan jelas. Yang ketujuh, dihindari terlalu banyak bersuara waktu berpikir. Yang ke-8, disarankan jangan takut untuk diam dan berpikir tentang materi apa selanjutnya yang akan kita bahas. Yang ke-9, dihindari menggunakan kalimat absolut atau sebuah kesimpulan tanpa bukti data yang kuat. Yang ke-10, disarankan menggunakan kalimat bersifat terbuka. Kemudian, hindari membelakangi para audiens. Hal ini disebabkan oleh pemateri tidak menguasai materi yang akan dipresentasikan, sehingga terpacu oleh slide. Sebaiknya, sebelum presentasi, pemateri harus terlebih dahulu mempelajari atau menghafal materi yang akan dipresentasikan. Nah, yaitu selanjutnya ada hindari gestur tubuh loyo. Disarankan berdiri dengan gestur tubuh tegap dan semangat dalam melakukan presentasi. Dan juga jangan lupa tersenyum agar para audiens lebih enak mendengar penjelasan dari kita. Selanjutnya yaitu jangan bergerak secara berlebihan. Biasanya dalam presentasi kita sering bergerak secara berlebihan untuk mengurangi rasa grogi ataupun gugup. Untuk mengurangi itu sebaiknya disarankan menggunakan tangan sebagai media komunikasi untuk mengurangi rasa gugup ataupun grogi, dan juga sebagai penekanan penjelasan terhadap poin-poin tertentu dalam presentasi. Dan terakhir, berpakaian yang sopan dan tepat sesuai materi dan kondisi yang akan disampaikan, seperti ini.